Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Satyawati dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas Forum 2 Statistika dan Probabilitas dengan materi distribusi frekuensi dan dosen pengampu Bapak Budiantoro Dr. Andes MA. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Jadi distribusi frekuensi adalah suatu cara penyusunan data, baik data diskrit maupun data kontinu ke dalam kelas-kelas interval, dengan tujuan agar cepat dan mudah dibaca, dipahami, dan disimpulkan serta diinterpretasikan, atau merupakan pengelompokan data berdasarkan kelas-kelas interval tertentu. Data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi ialah data tergolong atau data berkelompok. Oke, selanjutnya ke bagian-bagian distribusi frekuensi, yaitu kelas-kelas atau kelas yang pertama dan yang kedua batas kelas atau kelas limit, yang ketiga ada tepi kelas atau kelas boundary, yang keempat titik tengah kelas atau tanda kelas atau kelas main-find atau kelas mark, dan yang kelima ada interval kelas atau kelas interval, dan yang keenam ada panjang kelas interval kelas atau interval kelas. Dan yang ketujuh ada frekuensi kelas atau kelas frekuensi. Oke, selanjutnya yaitu penyusunan distribusi frekuensi. Langkah-langkah membuat distribusi frekuensi yang pertama, tentukan rentang ialah data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, tentukan banyak kelas yang diperlukan banyak kelas. Banyak kelas itu nilainya sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Dan yang ketiga, membagi rentang dengan banyak kelas yang telah dipilih. Yang keempat, menentukan ujung bawah kelas interval pertama dan batas bawah dan batas atas kelas interval. Yang kelima, menentukan titik tengah kelas interval yang diperoleh melalui dalam kurung ujung bawah ditambah ujung atas per 2. Yang keenam, tali frekuensi untuk masing-masing kelas. Yang ketujuh, jumlah kolom frekuensi kemudian periksa dan cocokkan dengan data yang seharusnya dicatat. Oke, berikutnya yaitu contoh soal dari distribusi frekuensi. Berikut soalnya dari hasil pengukuran diameter pipa-pipa yang dibuat oleh sebuah mesin dalam bentuk milimeter terdekat diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah data-data dari pengukuran diameter pipa-pipa. Oke, data ini masih belum berurutan. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Untuk penyelesaian yang A yaitu urutan data. Jadi, kita urutkan data dari data yang belum berurutan. Kita urutkan dari 65, 66, 67, 68, 69 sampai ke 82 secara berurutan. Dan untuk penyelesaian yang B itu jangkauan R. Jangkauan R yaitu jangkauan dari 65 atau 82 atau 82 ke 65. Jadi sama dengan 82 dikurangi 65 sama dengan 17. Jadi jangkauan R-nya yaitu 17. Dan banyaknya kelas K adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. 3,3 log ini didapat nilainya didapat dari banyaknya kelas. Jadi sama dengan 1 ditambah 5,3 sama dengan 6,3 frog 6. Oke, dan yang D panjang interval kelas atau I adalah I sama dengan 17 per 6 sama dengan 2,8 frog 3. Untuk yang E, batas kelas pertama adalah 65, yaitu batas kelas pertama itu dari data terkecil. Untuk tabel, terdiri dari diameter, torus, frekuensi. Diameter itu nilai yang tadi yang sudah diurutkan. Untuk torus yaitu menghitung jumlah data dengan garis miring atau garis lurus, dan untuk frekuensi yaitu jumlah dari keseluruhan, jumlah dari diameter torus. Dan untuk jumlah frekuensi sendiri dan untuk total jumlah frekuensi di sini yaitu ada 40.
Selanjutnya ke penyediaan data dan interpretasinya. Terdiri dari tabel frekuensi yang seperti ini, dan diagram grafik terdiri dari histogram sama dengan diagram batang, hanya batangnya menempel tidak terpisah karena data yang disajikan bersifat kontinu. Untuk diagram poligon frekuensi, yaitu grafik yang dihasilkan dengan menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas histogram. Untuk diagram atau grafik Ogive sendiri, yaitu diagram yang dibuat dari frekuensi kumulatif sumbu horizontal menggunakan kelas, sedangkan sumbu vertikal menggunakan frekuensi kumulatif. Untuk diagram atau grafik stem and leaf diagram atau grafik batang daun, yaitu batang sama dengan bilangan-bilangan dan daun sama dengan bilangan sisanya. Ini adalah grafik contoh grafik, ini adalah grafik histogram. Grafik histogram yaitu diagram balok. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval dengan pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Ini adalah gambar grafik histogram. Gambar tepi kelas ini dihasilkan dari tabel di samping ini. Nah, dan ini adalah grafik poligon yang menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Ini adalah gambar grafik poligon yang mana jumlah frekuensi ini didapatkan dari tabel di samping ini. Sedangkan kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Dan ini adalah contoh dari kurva Ogive yang hasilnya didapatkan dari tabel di samping ini. Dan keterangannya yaitu untuk yang warna biru ini itu kurang dari, dan yang warna ungu adalah interval kelas atau frekuensi kumulatif yang lebih dari. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.